bagaimana sikap kita yang terbaik untuk menyikapi janji Tuhan atas hidup kita. Mari sama-sama kita doa dulu dengan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita orang percaya. Satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik atas kebaikan dan kemurahan hatimu dalam kehidupan kami. Engkau yang meletakkan setiap dasar-dasar kehidupan kami hari lepas hari. Engkau yang menutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus dan menjauhkan kami dari segala hal yang tidak baik. Kami perkatakan, kami tolak segala pikiran buruk, kami tolak segala asumsi yang negatif, kami tolak segala perasaan yang gak enak, kami tolak segala macam cara iblis untuk mencuri damai sejahtera dari kami melalui ketika menurunnya kesehatan kami, menurunnya kekuatan kami, atau berubahnya waktu kami. Tetapi kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah kuasanya, Allah yang tidak pernah berubah dalam penyertaan waktunya yang dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa pemulihannya, iya dan amin. Kuasa kesembuhannya, iya dan amin. Kuasa kebangkitannya, iya dan amin. Dan kuasa pengaturan waktu yang terbaiknya adalah iya dan amin. Indah pada waktunya Tuhan. Dan kami percaya kami mampu belajar menyikapi tentang janji Tuhan atas hidup kami, sehingga kami tidak akan mudah diliputi oleh rasa kurang percaya dan kurang sabar dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan. Karena kami yakin yang sakit pasti sembuh, yang lemah pasti kuat, yang berbeban berat pasti akan mendapat kelegaan, yang putus pengharapan pasti akan mendapat semangat yang diperbaharui kembali, yang tidak bisa melakukan aktivitas pasti bisa melakukan bersama dengan pertolongan Tuhan melalui orang-orang terkasih di sekitar kami. Dan terima kasih ya Tuhan, Yesus katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan, Engkau baik buat saya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Boleh sama-sama katakan dengan saya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu, haleluya. Kita tepuk tangan dulu sama-sama ya. Semua yang sudah semangat, baik. Bapak Ibu, saya akan izin untuk mulai share mengenai liriknya. Kalau di handphone itu bisa dilihat dengan cara di scroll, baik itu ke atas ataupun di swipe ke samping. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi siapa saja yang hadir, bagaimana ada informasi yang lainnya. Tapi yang pasti kalau di handphone itu memang tidak langsung di halamannya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya langsung akan bagikan ini. Oke, haleluya. Ya. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk belajar pujian ini bagi mungkin yang baru pernah mendengar tapi belum terlalu hafal, nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Karena dalam hidup ini tidak pernah berhenti proses belajar. Nah, salah satunya seperti ini Bapak Ibu ya. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Oh, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu.
selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta Tuhan. Tiada yang lebih ku cinta selain diri-Mu. Hanya Kaulah yang terutama dan yang pertama ku cinta. Haleluya Yesus, hindaralabaya dalamarase, Shalom Adonai. Haleluya, oh ku menyembah-Mu. Dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku angkat tanganku, sama-sama katakan, kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus.
Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Taruh tangan di dada Bapak Ibu, pandang salib Kristus sambil mengatakan ini saudara. Katakan sama-sama, oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Waktu semalam saya dalam mesbah doa saya pribadi sambil menemani anak-anak tidur, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang Tuhan letakkan dan Roh Kudus taruh di dalam hati saya, saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Mana yang lebih kau cinta? Keberhasilanmu atau karya salibku, kata Tuhan. Mana yang lebih kau kejar? Kesehatanmu, kesembuhanmu, pemulihanmu, kekayaanmu, kecukupanmu, atau keselamatan yang kuberikan? Lalu saya tersadar, Bapak Ibu, iya benar juga ya. Kadang-kadang kita sering ngomong percaya, ngomong berserah, tapi kita juga menuntut, kapan Tuhan? Mana yang lebih penting? Agar kita bisa menjawab pertanyaan orang di sekitar kita supaya kita tidak malu dan tidak letih menjawabnya, karena apa yang ditanyakan itu belum juga kita dapatkan. Atau keselamatan dan pengenalan akan kuasa salib Tuhan yang sebenarnya itu yang paling terutama. Dan saya bersyukur, terima kasih Roh Kudus. Ini akan saya sampaikan kepada semua yang ada di grup BW ini. Benar Bapak Ibu, perlu kita renungkan supaya kita tidak mudah untuk lelah dan lemah dalam menanti janji Tuhan itu terjadi atas hidup saudara dan saya. Supaya kita tetap terus sabar, karena yang membuat kita nggak sabar atau berkurang sabarnya dan tanpa sadar kita berkurang percayanya adalah karena apa? Tanpa kita sadar, kita tetap memprioritaskan kecukupan dibandingkan keselamatan, kesehatan dibandingkan keselamatan, kesembuhan dibandingkan keselamatan, pemulihan dibandingkan keselamatan, termasuk juga diberikan keturunan, diberikan mujizat dibandingkan keselamatan. Sesungguhnya yang lebih penting di atas semua itu adalah keselamatan yang Tuhan berikan. Boleh katakan sama-sama dengan saya, keselamatanmu yang terutama dalam hidupku Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Keselamatanmu adalah yang terpenting dalam hidupku Tuhan Yesus. Yes. Saya percaya Bapak Ibu, ini yang harus kita pelajari hari-hari ini. Yuk sama-sama kita belajar mengatakan dan jangan lupa untuk memperkatakan itu. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Oh terima
kasih Tuhan. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ayo yang sepakat katakan amin sambil seka air matanya. Iya, semalam juga saya gitu, Bapak Ibu, nangis sendiri saya. Berlinanglah air mata saya. Ya, saya bersyukur ya Bapak Ibu ya, sebagai orang Kristen ya, orang percaya. Kita itu punya engage atau apa ya, interaksi dengan, bukan mengatakan oh orang interaksi dengan Roh Kudus, Roh Tuhan itu berarti orang sudah sempurna. Justru Bapak Ibu, saya belum, masih jauh dari sempurna sebenarnya. Saya nggak pernah merasa bahwa saya tuh diberikan kuasa dari Tuhan. Tapi saya percaya kuasa Tuhan ada dalam diri saya. Tapi saya nggak pernah klaim. Tapi saya percaya, karena saya percaya saya berani mendoakan orang. Kenapa? Karena saya melihat dan saya yakin orang-orang yang menyadari bahwa dia lemah, dia butuh untuk mengisi kelemahannya. Ya, itu sebabnya latihannya adalah ya seperti ini, disiplin, bangun pagi, walaupun berjibaku dengan waktu. Tapi saya rasa itu adalah hal-hal yang sudah bisa kita lewati dan lalui ya Bapak Ibu, sama. Nah, kita baru pelajari yang kemarin di Yosua. Jadi ketika saya dapat pertanyaan itu, iya ya, kita sering ngomong percaya, tapi ya kita kok nuntut ya. Karena apa? Karena kita mungkin jengah gitu ya, jengah dan lelah. Ada jengahnya adalah karena orang banyak selalu nanya. Ya. Lelah juga karena besarnya sayang kita kepada orang-orang yang sudah merawat kita, dan kita merasa saya dulu itu sebenarnya bisa kok, sekarang nggak bisa. Nah, itu sebenarnya harus kita buang ya Bapak Ibu. Boleh taruh tangan di dada sama-sama. Katakan sekali lagi, saya harus belajar tidak memperkatakan dan memikirkan hal itu. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita mempertanyakan waktu, kita itu sedang berseberangan dengan cara Tuhan. Jadi kita itu makin berat. Kenapa? Karena posisinya arusnya Tuhan tuh ke sini. Coba tangannya begini. Arusnya Tuhan ke sini, sayanya tuh ke sini. Harusnya kan kita jalan begini ya. Gitu loh ya. Kita itu jalan searah gitu. Jadi yang bikin berat itu adalah ketika kita berusaha untuk berhenti, sedangkan arusnya jalan. Ya, bayangkan aja, ketika di arus sungai, lalu sungainya kan deras nih, lalu kita tuh mencoba untuk tetap diam gitu. Diam itu kan bicara mengenai statis. Ketika kita merasa kok
kok saya belum dijawab ya doanya misalnya, kok saya belum sembuh ya, kok saya belum hamil ya, kok saya belum diberkati, kok saya belum naik gaji ya, kok saya belum naik jabatan ya gitu. Nah itu tuh kita statis loh Bapak Ibu, sedangkan waktunya berjalan. Ya, katakan sama-sama, saya tidak boleh statis karena waktu terus berjalan. Iya, ya, ya sama seperti burung di sorong Papua ini menarik Bapak Ibu. Ini kalau saya bisa ajarin nyanyi, saya pengen jadikan singer di tempat ibadah gereja OIC terus terang. Karena tiap kali nyanyi dia nyanyi-nyanyi juga Bapak Ibu. Ya tapi itu tidak mengganggu ya. Karena saya percaya apa? Tuhan berkuasa atas semua makhluk hidup. Kalau kita diberikan rasa, makhluk hidup itu juga punya rasa ya Bapak Ibu. Makanya kita juga harus lebih daripada makhluk-makhluk ini. Oke, kembali di Yosua pasal yang ke-14 ya. Di Yosua pasal 14 ini kemarin saya bicara mengenai tentang waktu. Nah, karena di dalam kehidupan itu ada 3 hal yang tidak bisa diulangi, tidak bisa kembali. Yaitu apa? Mengenai waktu. Waktu kita nggak bisa ulang, jelas ya. Perkataan tidak bisa kita perbaiki. Tidak bisa kita ulang tapi bisa kita perbaiki maksud saya. Lalu selain waktu, terus perkataan apalagi Bapak Ibu? Kesempatan. Iya. Dan kesempatan Tuhan tuh cuma 1 kali. Bukan hanya sekedar dalam pekerjaan, dalam pelayanan, tapi juga kesempatan dalam hidup yang pastinya. Ya. Karena ada orang-orang memang ketika diizinkan dalam tanda kutip namanya mati suri misalnya. Tapi diizinkan kembali hidup. Nah, itu biasanya diberikan tugas-tugas khusus untuk menyatakan kemuliaan Allah gitu ya, bagi orang-orang yang mungkin di sekitarnya ada yang tidak percaya mengenai surga, ada yang tidak percaya mengenai Tuhan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Bisa saja kita berpikir, kenapa sih Tuhan nggak bikin semua orang Kristen itu dibuat mati suri semuanya, lalu kemudian dalam sekian waktu dibangkitin lagi. Wah, kalau dibuat seperti itu kan orang jadi percaya Yesus itu adalah Tuhan. Ya kalau orang itu percaya. Kalau misalnya orang itu bilang kita malah harus dibasmi karena kita dianggap setan yang bangkit kembali, yang gentayangan dalam bentuk manusia, bagaimana? Kita malah di bumi hanguskan ya Bapak Ibu. Karena salib Kristus yang tercatat dalam bukti arkeologis saja mereka coba untuk hapus. Mereka coba untuk hilangkan dan punahkan dalam catatan sejarah. Apalagi kita, siapa kita gitu ya. Itu yang dikatakan bahwa kita nggak bisa mengukur dan menelaah cara Tuhan bekerja. Nah, tapi kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Kaleb ya. Kita mau ulangi lagi supaya Bapak Ibu tidak lupa. Dalam Kaleb pasal 14 ayat yang ke-8 dan ke-9 ya, kita kemarin belajar mengenai satu kalimat yang harus kita terapkan, yaitu apa? Tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Taruh tangan di dada lagi sambil ngomong. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Masih ingat ya? Hati apa yang seperti apa? Hati untuk di manusia jasmani kita dan hati di manusia rohani kita. Nah, tapi dalam hal ini kita belajar bagaimana Kaleb itu ternyata memiliki kepenuhan hati dalam kualitas manusia rohaninya. Karena dari mana saya bisa melihat ini? Dari waktu yang dia lalui Bapak Ibu. Ya, dari waktu yang dia lalui Bapak Ibu. Dari mana yang dia lalui? Kita lihat bagaimana ayat 8 dan 9 sama-sama kita baca. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini satu bukti yang pertama. Bahwa ketika ada orang-orang di sekitar kita, siapa yang membuat tawar hati? Mungkin mereka tidak bermaksud membuat tawar hati. Sama seperti halnya pengintai Israel yang melihat tanah perjanjian pada waktu itu. Mungkin mereka bukan bermaksud untuk membuat orang-orang sekitarnya itu tawar hati, kecil hati, jadi ciut. Ya, mereka hanya ngomong apa adanya. Tapi tanpa mereka sadar, ketika mereka ngomong apa adanya itu ternyata berdampak dengan kecilnya hati mereka, ciutnya keberanian mereka. Nah sama. Kadang-kadang ada situasi atau sering kali, hampir setiap hari barangkali misalnya. Orang-orang yang kita temui, mereka mungkin hanya menanyakan, tetapi pertanyaan itu belum apa-apa sudah membuat ciut hati kita. Jadi ini sebenarnya adalah kelemahan hati manusia jasmani kita. Nah, hati yang lebih kuat itu adalah manusia rohaninya. Makanya penting sekali Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani manusia rohani kita itu harus tidak boleh
Tidak, itu wajib. Ya, wajib sekali. Kenapa? Karena manusia jasmani kita tuh seringkali mudah untuk terkecoh. Jangankan gitu, kadang-kadang kita pun juga tanpa sadar kita menjadi pelaku yang membuat kecil hati orang lain tanpa kita sadar. Ya, kita pun juga pernah mengatakan pertanyaan hal yang sama. Jangan salah, ketika kita bertemu dengan teman SMA kita bertemu dengan adik ipar kita, ketika bertemu dengan kakak kandung kita, padahal hanya menanyakan kapan, ya. Apapun kalimat belakangnya kapan. Nah, kapan itu kan memang harus dijawab ya Bapak Ibu ya. Nah, karena mungkin ditanya juga sedang capek dan letih dan lelah lesu beban berat, akhirnya jawabannya mungkin ya udah, ya kita serahkan sama Tuhan. Tapi hatinya sudah mulai kecil dan tawar. Ya. Tapi Kaleb tidak Bapak Ibu. Nah, kalau Kaleb saja bisa, apalagi kita. Kenapa? Karena zaman Kaleb, sekali lagi Allah masih menggunakan metode bagaimana hubungan manusia berinteraksi dengan Allah harus melewati satu mekanisme, yaitu yang namanya sistem tabernakel. Bagaimana ada ruang pelataran luar, pelataran dalam, Maha Kudus, ya, ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di mana di situ dibakar korban ukupan melalui imam besar. Setiap manusia baru bisa berinteraksi setelah imam besar itu mendengar suara Tuhan. Karena orang yang meminta diampuni dosanya, lalu kemudian meminta perkenanan Tuhan, itu harus berada di luar tirai dari ruang Maha Kudus tersebut yang disobek oleh tangan Tuhan sendiri ketika Tuhan yang 100% manusia itu mati di kayu salib. Ya. Namun di saat itu pula terbukalah jalan untuk apa? Untuk setiap manusia datang kepada Allah melalui karya salib Kristus. Itu yang akhirnya harus kita sadari. Ya, bahwa yang membuat kita tuh dekat dengan Tuhan bukan karena kita dari miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, lemah jadi kuat Bapak Ibu. Tapi bagaimana keterbatasan dan pembatasan antara kita dengan Allah yang seharusnya harus melakukan ini itu dan lain sebagainya, itu semua kan prestasi yang manusia lakukan. Tetapi kita justru karena prestasi Allah, kita diberikan jalan untuk mendapatkan keselamatan itu. Hanya dengan mengaku, percaya, dan melakukannya. Melakukan apa? Melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Berarti dia dinamis pergerakan yang enggak cuma sekedar pattern yang sama. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Framingnya tuh sama. Enggak sekedar itu, karena itu semua adalah cara untuk membuat kita disiplin. Tetapi untuk bertumbuh kita harus tahu kehendak Tuhan yang kita lakukan, ya. Dan ini sudah dilewati oleh Kaleb di ayat ke-9, juga pada waktu Musa bersumpah, sesungguhnya tanah yang dianjak oleh kakimu itu menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dikonfirmasi sama Musa. Berarti apa yang kita klaim dalam yang kita lakukan dalam kedisiplinan kita harus lihat orang di sebelah kita juga harus mampu untuk bisa mengkonfirmasi itu. Ya, emang kamu sekarang beda loh, kamu lebih kuat. Nah, itu dia. Apalagi Bapak Ibu yang baru saja pergi ke tanah perjanjian, lalu pulang. Tentu harapan yang diharapkan oleh Tuhan yang sudah kita kunjungi di rumah kediamannya, kita ikuti jejak kaki langkahnya adalah ketika kembali ke tanah air, ke Medan, ke mana, ke Sulawesi, ke Jakarta, ke Surabaya, kemanapun, adalah ketika sampai ngelihat kita langsung, oh kamu berbeda. Nah ini sama dengan apa yang dikonfirmasi oleh Musa. Ya, dengan begini kita tidak berseberangan dengan waktu tadi. Waktunya kan berjalan, kita tidak berhenti di sini atau berbalik lalu kita melawan arus waktunya. Tapi kita tetap ikuti sekalipun kita tidak sama dengan ritme waktu itu ya. Tetapi arahnya sama. Tetap kita tidak akan lelah dan tidak akan berat. Karena akan lebih berat ketika kita berhenti Bapak Ibu ya. Nah lalu sama-sama itu yang dikatakan mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati ya. Arusnya kemana yang Tuhan arahkan ya kita di situ. Sepenuh hati kita. Bukan secepat arus itu. Tapi sepenuh hati kita. Walaupun misalnya arusnya tidak cepat dan melambat. Tetapi arahnya tetap sama. Bahkan mengikuti ketika Tuhan seakan-akan ya. Itu dibuat tenang. Seakan-akan tidak ada arus. Seakan-akan tidak ada pergerakan. Seakan-akan Tuhan itu kayak diam. Oh ya ikuti saja. Pasti ada maksud. Mungkin saatnya kita untuk rehat. Mungkin saatnya kita untuk menambahkan perahu kita. Dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di mana Tuhan kehendaki
untuk kita tambatkan perahu atau bahtera kehidupan kita. Karena saya yakin kita bukan hanya sekedar membawa bekal-bekal dan juga tujuan hidup kita bersama dengan Tuhan ke arah janji Tuhan yang akan kita terima. Tetapi kita juga Tuhan izinkan untuk menjadi berkat juga. Bahkan mungkin membawa orang-orang di sekitar kita. Yuk kita sama-sama ikut bahteranya Tuhan. Ikut bahtera saya arahnya sama nih. Gitu ya. Mau bahteranya model A, model B, model C. Itu yang saya bilang. Kenapa saya dan Abun itu paling senang melayani tanpa melihat denominasi. Kenapa? Karena dengan demikian kami bisa melihat bahwa kita searah dan setujuan. Kita satu di dalam Kristus Tuhan. Kita satu kuasa di balik salibnya. Tidak dibatasi dan tidak dirumitkan dengan hal-hal yang membuat kita seakan-akan kita ke arah kasih Tuhan dan kuasa Tuhan. Tapi tanpa kita sadar, kita tuh memisahkan diri dari arusnya Tuhan. Tetapi kalau kita sama, bahkan itu yang menjadi menarik. Karena dalam perahu nggak mungkin semuanya nakoda. Dalam bahtera nggak mungkin semuanya adalah anak buah kapal. Dalam bahtera nggak mungkin semuanya laki-laki, nggak mungkin semuanya perempuan, nggak mungkin semuanya tua, nggak mungkin semuanya muda. Ya, sama seperti salib Kristus. Dia turun ke dunia, dia mati bagi semua bangsa, dia bangkit bagi semua bangsa, dan dia naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang percaya dan setia kepada Tuhan untuk segala jenis, warna kulit dan bangsa. Ya, amin Bapak Ibu, katakan amin ya. Oke, ayat 10. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Nah, itu yang saya bilang. Kualitas kekuatan hati Kaleb untuk mengikuti arus dan waktunya Tuhan itu teruji dari waktu Bapak Ibu. Katakan, teruji dari waktu. Yes. Jadi setiap sepenuh hati bisa kita lihat bagaimana kita teruji dalam waktu yang Tuhan berikan. Ya, tentu Tuhan tahu betul setiap manusia pengen jangan terlalu lama Tuhan. Ya, tapi justru Bapak Ibu, kalau Tuhan mengizinkan, ya saya katakan demikian. Kalau Tuhan mengizinkan kita melewati masa dan proses yang begitu terjal dan lama, saya pun juga akhirnya menyadari, oh saya yakin kalau bukan saya mungkin gak ada yang kuat. Jadi saya mau pastikan Tuhan tidak salah memilih saya. Jadi saya katakan, kalau bukan Anda yang menjadi suaminya, Anda yang menjadi istrinya, Anda yang menjadi anaknya, Anda yang menjadi ayahnya, Anda yang menjadi ibunya, Anda yang menjadi opungnya, kalau bukan Anda Bapak Ibu, gak akan mungkin ada yang bisa. Jadi taruh tangan di dada, katakan sama-sama dengan saya, Tuhan tidak pernah salah memilih hamba yang dipercayainya, yaitu saya. Amin. Amin. Percayalah, tangan Tuhan itu kalau campur tangan gak pernah salah Bapak Ibu, gak pernah keliru. Ya, jadi itu yang menghindarkan kita dari kok dulu bisa, sekarang kok kayak begini. Justru itulah terujinya. Nah, orang teruji itu biasanya akan diberikan reward yang lebih besar. Amin. Amin. Percayalah, ketika kita tidak mengatakan, aduh kenapa sih kok tubuhku kok begini, kenapa sih kok kakiku kok begini, kenapa sih kok sekarang aku begini, aduh aku gak muda lagi, aduh aku gak sekuat dulu lagi, gak sepintar dulu lagi, itu sudah gak boleh ada lagi. Ya, karena itu yang menghambat reward yang akan Tuhan berikan. Tetapi jikalau kita, apapun yang terjadi, kan kita seperti lagu tadi, ku berserah kepada Allahku, ya kan? Baik di darat, di laut menderu. Di darat ketika masih muda, ataupun di laut menderu ketika kita sudah tidak muda lagi. Loh kenapa? Karena ombak yang tiba-tiba datang itu cuma di laut Bapak Ibu. Kalau di darat itu macet masih bisa diprediksi. Tapi kalau laut ombak, waduh, kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Nah kalau di laut kita jatuh, kadang-kadang nggak semua orang bisa berenang. Tapi kalau di darat kan, kalaupun macet kita berhenti, kita nunggu aja di warung ibaratnya. Sederhananya kayak gitu ya. Saya menggambarkan seperti itu supaya kita bisa mengerti. Oh iya ya. Iya kan, karena di posisinya kalau di darat semua orang nggak perlu harus pintar berjalan, walaupun dia tidak bisa naik motor. Tapi kalau misalnya di laut, nggak semua orang bisa berjalan di atas air, nggak semua orang bisa berenang juga, iya kan? Ketika ombak datang, ketika masalah datang tangan hadir. Betul ya Bapak Ibu? Iya. Jadi tetap percaya. Katakan sama-sama dengan saya, tetap percaya. Makanya Bapak Ibu, yang harus dilakukan supaya hati kita mengingat Tuhan adalah apa? Katakan sama-sama dengan saya, ingat. Nah, ingat apa? Di sini kan dikatakan, wah sudah 45 tahun nih sejak diucapkan firman itu kepada Musa. Ya,
Waktu itu aku disuruh. Jadi Kaleb itu bisa memberikan secara detail, Bapak Ibu. Ingatan dia itu luar biasa. Ingatan apa? Satu, katakan ingatan tentang janji Tuhan. Yang kedua, ingatan kejadian dia dengan Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita tidak boleh lupa tentang ingatan kejadian bersama dengan Tuhan. Karena seringkali kita ingat janjinya Tuhan, tapi kita nggak bisa jelaskan kejadian kita bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita bisa jelaskan ini Bapak Ibu, waktu itu kapan ya saya tuh bertobat? Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mulai sekarang, iya ya, saya tuh kapan ya pertama kali kita ngerasain yang namanya kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembali lagi kita ingatkan ya, bahwasanya itulah yang membuat kita terjamin di arah Tuhan, kita mendapatkan apa yang dijanjikannya itu. Karena jangan lupa, kita buka lagi di Ulangan pasal 7 ayat 9 supaya Bapak Ibu tidak lupa sebelum Bapak Ibu bekerja dan saya juga menjalankan aktivitas di sini ya. Ulangan 7 ayat 9 supaya Bapak Ibu tidak lupa ya. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih, kesayangan Tuhan. Kita baca sama-sama. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Perhatikan, haruslah kau ketahui, berarti tidak ada yang dilupakan. Mari sama-sama kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini sebelum kita terima berkat Tuhan ya, supaya Bapak Ibu tidak lupa. Jadi sekarang langkah keduanya apa Abuna? Mari coba kita ingat kebaikan Tuhan dengan kejadian-kejadiannya Bapak Ibu terkasih. Karena dengan demikian kita bisa menyadari bahwa yang terpenting adalah keselamatan yang Tuhan berikan, dan itu yang membuat kita mampu untuk dijaga oleh Bapa Sorgawi dimanapun kita berada. Ku berserah kepada Allahku di darat, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bukalah tanganmu dan terimalah kesembuhan. Terimalah pemulihan. Terimalah damai sejahtera. Terimalah kekuatan. Terimalah penghiburan. Terimalah kecukupan
Dan terimalah ingatanmu kembali saat engkau diberikan segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Karena itulah yang membuat kita menyadari bahwa bukan tentang berkat, bukan tentang mujizat, tetapi tentang keselamatan yang sesungguhnya begitu berharga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Benar, ada ujian waktu, ada ujian bagaimana kualitas hati kita, apakah mengecil atau tetap besar hati. Biarlah sekalipun hati kita secara manusia jasmani merasa kecil hati, tetapi hati manusia rohani kita harus tetap besar, Bapak Ibu. Dengan demikian nanti hati manusia jasmani kita akan terlatih. Dengan demikian ketika kita semakin bisa dipercaya oleh Tuhan, bahwa bukan tentang bagaimana kita dihargai oleh orang, tetapi bagaimana kita menghargai kuasa kasih keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan kayu salib, maka kita semakin dipercaya untuk diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau butuhkan, keturunanmu dan juga karirmu, masa tuamu, kita adalah orang-orang yang berserah. Karena hanya orang berserah, orang-orang yang menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, dan damai sejahtera. Diberkatilah keluar masukmu, sandang panganmu, kemanapun engkau pergi dan dari mana engkau datang. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Diberkatilah buah kandunganmu dan diberkatilah keluargamu hingga keturunanmu kemudian. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan. Semoga Bapak Ibu bisa semakin mengerti ya Bapak Ibu. Besok kita ketemu lagi ya. Masih ada beberapa poin yang akan kita kupas dan masih dari Yosua pasal 14 ini. Jadi Bapak Ibu, selain pembacaan yang biasa dan janji Tuhan di Yesaya 58 ayat 11 dan 14 dan syaratnya di 13, baca ini Bapak Ibu ya, supaya besok pagi ketika bahas ayat berikutnya Bapak Ibu sudah semakin mengerti. Ya, saya percaya Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang beruntung karena kita diberikan pemahaman oleh janji dan hikmat Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu semua. Shalom, jangan kasih kendor, kasih dada semuanya, kasih tos kanan kiri sama-sama. Ibu Duma, hari ini puji Tuhan luar biasa. Abu Nisma terima kasih juga. Ibu Leli juga. Oh ya, Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu berangkat ada yang mau keluar kota ya, seperti mama saya akan pergi keluar kota hari ini dan juga Bapak yang kerja. Mari kita berdoa sama-sama sebelum kita berpisah. Bapa Surgawi, hamba melepaskan berkat kasih karuniamu dan letakkan kepada keselamatan bagi Ibu hamba, Ibu Leli Kristiani, dan juga untuk semua Bapak Ibu yang hari ini ada yang mau keluar kota, bekerja bertemu dengan klien, atau memutuskan sesuatu, dan apapun itu Tuhan akan menyatakan penyertaan kuasa-Mu, sehingga kemanapun mereka pergi dan melangkah, janji Tuhan itu ada di setiap tawa dan waktu mereka bersama dengan Tuhan. Mereka mengerti bahwa tidak ada yang bisa mengganggu mereka. Yang terpenting mereka tidak berhenti, tidak melawan arus, ikuti arusnya Tuhan. Kami semua ikuti arusnya Tuhan. Kami semakin diberkati dan mendapat janji Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Allah yang menyertai kami, Immanuel. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Sama-sama. Sama-sama. Ya, silakan berbagi berkat seperti itu. Yes, bye. Tuhan berkati. Horas maju-maju, Sugeng Dalu, Wilujeng Enjing, Bapak Ibu semua terima kasih banyak. Haleluya. Haleluya, Pak Musa. Haleluya. Salam buat rekan-rekan Bapak Ibu di sana, buat PT PD Pama. Tuhan berkati berkelimpahan. Haleluya. Baik. Oke, siap. Ya, buat semuanya yang buat Pak Gurning juga nih. Ada Pak Gurning, ada Bu Risma, ada Bu Nova, ada Bu Dora, juga ada Pak Yos, Bu Merina Baban, ada Bu Duma, si Burian luar biasa. Juga ada Bu Teresiali, salam buat Pak Yongki, Ibu Demi, shalom, salam Bu Mariani Sitepu, Bu Leli Kristiani, Ibu Linces Sianturi, Horas juga. Ada Bu Yani, salam buat Pak Nathan dan Kak Petris, ada Abu nih. Ada siapa lagi nih? Oh, yang lain tadi sudah keburu out, nggak ada masalah, tapi nggak pernah out dari janji Tuhan. Oke Bapak Ibu, saya izin out juga sama-sama.
Oke, God Ini bless. juga. Kita tos sama-sama. Bye. Shalom. Sampai jumpa Oke, besok lagi. Abuna. Bye. Pasti. Izin